Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Pujian, selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya Alisa selaku moderator izin membuka presentasi kelompok kami yang berjudul hubungan laba dan harga saham. Sebelum itu izin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Rengga Aditya Putra Pratama dengan NIM akhir 272, Agustina Dewi Indriani dengan NIM akhir 163, Nafla Erina Salim dengan NIM akhir 087, Alisa dengan NIM akhir 381, Ade Fortuna Mura dengan NIM akhir 479, Charis Bimantara dengan NIM akhir 382, Sania Fadila Ramayani dengan NIM akhir 291. Baik, selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini kita masuk pada nilai saat ini atau current value ya. Nilai saat ini digunakan untuk mencerminkan nilai aset atau kewajiban berdasarkan kondisi pasar saat ini. Alternatif dari metode biaya historis lebih relevan di era ekonomi dinamis. Nah, current entry price atau harga masuk saat ini itu didefinisikan sebagai jumlah uang tunai atau setara kas yang harus dibayarkan untuk memperoleh aset yang sama atau setara. Teknik-tekniknya yang pertama ada replacement cost use, ada reproduction cost, ada replacement cost new. Lalu kita juga masuk pada current exit price atau harga keluar saat ini. Ini merujuk pada nilai pasar atau harga jual saat ini dari suatu aset dalam kondisi penjualan normal. Bukan likuidasi paksa dan cocok untuk aset yang memang akan dijual dalam waktu dekat. Lalu kita juga masuk pada next realizable value atau nilai realisasi bersih. Ini merupakan jumlah yang akan diterima dari penjualan aset dikurangi biaya penjualan yang digunakan untuk menilai persediaan dan piutang. Lalu kita juga masuk ke present value atau nilai kini ya, atau nilai saat ini. Pendekatan ini merupakan nilai dari arus kas masa depan yang diharapkan dari aset. Pendekatan ini itu bersifat teoritis dan paling kompleks karena memerlukan estimasi arus kas, umur aset, hingga tingkat diskonto. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada kombinasi nilai atau combination of value. Pendekatan ini tuh menggunakan campuran current entry price dan current exit price tergantung pada jenis dan tujuan penggunaan aset. Pendekatan ini itu bertujuan untuk menyeimbangkan antara relevansi dan keandalan informasi keuangan. Baik, selanjutnya ada penyajian kembali tingkat harga umum atau General Price Level Restatement. Dalam buku Accounting Theory oleh Belkawi, penyajian kembali tingkat harga umum atau General Price Level Restatement dari laporan keuangan biaya historis dijelaskan sebagai upaya untuk menyesuaikan angka-angka laporan keuangan agar mencerminkan daya beli uang yang seragam dalam menghadapi perubahan tingkat harga umum, seperti inflasi atau deflasi. Metode ini juga dikenal sebagai General Price Level Accounting atau GPLA. Dan tujuannya adalah mengoreksi distorsi yang muncul pada laporan biaya historis yang tidak memperhitungkan penurunan nilai uang. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, dalam penerapan tersebut hanya item non-moneter seperti aset tetap, persediaan, dan ekuitas yang disesuaikan karena nilai berpengaruh inflasi. Sementara itu, item moneter seperti kas, piutang, dan utang tidak perlu disesuaikan karena nilainya sudah tercatat dalam satuan moneter saat ini. Langkah penyesuaiannya, proses melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, menentukan indeks harga umum pada saat transaksi atau perolehan aset. Yang kedua, menentukan indeks harga umum pada akhir periode pelaporan. Ketiga, menghitung rasio antara indeks akhir periode dan indeks saat transaksi. Dan yang terakhir, mengalihkan nilai historis item
non-moneter dengan rasio tersebut untuk mendapatkan nilai yang telah disesuaikan. Next slide. Hasil dari penyesuaian ini adalah laporan keuangan yang seluruhnya disajikan dalam satuan daya beli konstan, biasanya mengacu pada daya beli di akhir periode. Selain itu, laporan juga mengungkapkan keuntungan atau kerugian akibat perubahan daya beli atas item moneter, yang dikenal sebagai general price level gains or losses. Metode ini memberikan manfaat berupa informasi yang lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan, terutama dalam kondisi inflasi tinggi, serta memperbaiki daya banding laporan antar periode karena angka-angka sudah disesuaikan dengan daya beli yang sama. Untuk keterbatasannya, meski memperbaiki relevansi, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena hanya memperhitungkan perubahan tingkat harga umum, bukan perubahan harga spesifik dari masing-masing aset atau kewajiban. Sehingga nilai yang disajikan tidak selalu mencerminkan nilai wajar atau nilai pengganti aktual aset. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu ketepatan dalam menyesuaikan pos khusus akibat perubahan tingkat harga umum. Penyesuaian pos khusus akibat perubahan tingkat harga umum merupakan hal penting dalam dunia akuntansi, terutama saat menghadapi kondisi ekonomi seperti inflasi dan deflasi. Dalam situasi seperti ini, nilai uang bisa berubah sehingga informasi keuangan yang hanya berdasarkan angka historis bisa menjadi kurang relevan. Untuk menjaga agar laporan keuangan tetap akurat dan bisa mencerminkan kondisi sebenarnya, beberapa pos penting seperti aset tetap, persediaan, penyusutan, dan ekuitas perlu disesuaikan. Next slide. Oke, untuk selanjutnya yaitu di sini apabila ada aset tetap seperti gedung atau mesin harus disesuaikan dengan indeks harga umum agar mencerminkan nilai sekarang, bukan nilai aset saat pertama kali dibeli. Begitu juga dengan penyusutan yang mana harus dihitung ulang supaya benar-benar menunjukkan nilai penggunaan aset dalam konteks ekonomi saat ini. Dengan begitu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bisa tetap bermanfaat bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, akuntansi moneter dan non-moneter. Pertama, moneter yaitu pos-pos moneter terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengaitkan dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar uang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Implikasi perubahan harga terdapat pos-pos moneter lebih berkaitan dengan perubahan daya beli yang menimbulkan utang atau rugi daya beli. Untung atau rugi daya beli timbul kalau perusahaan menahan pos moneter dalam keadaan daya beli berubah. Next. Selanjutnya non-moneter, yaitu pos-pos non-moneter adalah pos-pos selain yang bersifat moneter yang juga terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Aset non-moneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu, atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat fisis tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa atau potensi jasa lainnya dengan kuantitas tertentu tanpa memperhatikan daya beli atau perubahan nilai barang atau potensi jasa tersebut pada saat diserahkan. Implikasi perubahan harga terdapat pos non-moneter adalah terjadinya perbedaan nilai tukar antara saat pos-pos tersebut diperoleh atau terjadi dan nilai tukar saat
dia diserahkan atau dilaporkan pada akhir periode. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Selanjutnya yakni kita masuk kepada indeks-indeks tingkat harga. Yang pertama itu kita masuk juga pada rumus-rumus indeks. Yang pertama ada rumus Hallespeires, itu mengasumsikan bahwa indeks harga adalah suatu jumlah tertimbang dari harga-harga periode berjalan dibagi dengan jumlah tertimbang dari harga-harga periode pasar. Terus yang kedua ada rumus Paasche, itu mengasumsikan bahwa indeks harga adalah suatu jumlah tertimbang dari harga-harga periode berjalan dibagi dengan jumlah tertimbang pada harga-harga periode pasar. Lalu juga kita masuk kepada rumus Bobot. Di sini itu tetap mengasumsikan bahwa indeks harga adalah suatu jumlah tertimbang dari harga periode berjalan dibagi dengan jumlah tertimbang dari harga-harga periode pasar. Ini pembobotnya itu terletak pada jumlah komoditas rata-rata periode. Dan selanjutnya kita masuk ke rumus Fisher, itu mengasumsikan bahwa indeks harga adalah suatu rata-rata geometrik dari rumus Lapeyres dan Paasche. Lalu kita masuk juga pada pilihan indeks tingkat harga umum, yakni indeks harga konsumen yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja dari Departemen Tenaga Kerja di AS. Terus kemudian kita masuk pada indeks harga grosir yang dikeluarkan oleh Biro Statistik juga dari sana. Lalu ada deflator, harga implisit PNB, yakni produk nasional bruto yang dikeluarkan dari kantor ekonomi bisnis juga dari Departemen Perdagangan AS. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada akuntansi tingkat harga umum, yaitu akuntansi tingkat harga umum adalah metode akuntansi yang menyesuaikan laporan keuangan terhadap perubahan tingkat harga atau inflasi supaya nilai-nilai dalam laporan mencerminkan daya beli yang lebih realistis. Next slide. Selanjutnya untuk tujuannya adalah tujuan dari akuntansi tingkat harga umum adalah untuk membuat laporan keuangan lebih akurat dan relevan dengan mempertimbangkan perubahan daya beli uang akibat inflasi atau deflasi. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam sesi presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.